Salam kasih di dalam Tuhan Yesus. Saudara, saudari di dalam Tuhan atau pemirsa yang lain. Pada kesaksian saya yang pertama, saya pernah berjanji mau bersaksi tentang hayat. Saya sudah bersaksi tentang bagaimana awal mula saya menjadi Kristen, kemudian mengenal pemulihan Tuhan, dan sekarang saya akan melanjutkan pada kesaksian ini mengenai Kristus. Sebenarnya secara umum orang yang selamat berdosa, kemudian dari dosa itu ada juru selamat, pasti mendapatkan hidup yang kekal. Tetapi pengenalan kita terhadap Tuhan kita tidak cukup hanya itu. Apa pengenalan kita terhadap Tuhan kita yang lain? Coba kita lihat di Yohanes. Sebelumnya saya ingin sedikit bersekutu, bersaksi tentang apa itu satu kesaksian sebelum memulainya. Di Yohanes 5 ayat 31 dikatakan, Tuhan mengatakan, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Kemudian di Yohanes pasal 5 ayat 37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Kemudian di Yohanes pasal 15 ayat 27 dikatakan, tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi Tuhan Yesus bersaksi, Bapa bersaksi, kita pun orang yang beriman perlu bersaksi. Roma 8 ayat 16, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi satu kesaksian bersumber dari roh itu, yaitu Allah yang ada di dalam kita bersama roh kita. Ini berarti timbul dari dorongan roh itu, bukan semata-mata soal pengetahuan, soal apa yang dilihat mata, tetapi roh Tuhan yang mendorong. Nah, saya akan mulai dengan pertanyaan, siapakah Kristus itu? Kristus adalah penyelamat yang diutus Allah ke dunia untuk membereskan masalah-masalah hidup manusia. Jadi ini adalah juru selamat. Ini adalah soal penebusan. Manusia banyak masalah karena dia berada dalam keadaan manusia yang jatuh dosa. Orang yang jatuh dosa, berdosa akan banyak masalah hidup. Ini bukan berarti orang yang diselamatkan tidak punya masalah, tetapi masalahnya berbeda. Masalah orang dosa adalah berakhir pada penghukuman. Masalah yang dihadapi orang percaya adalah berakhir pada transformasi jiwa, pengubahan, penyerupaan, bahkan pemuliaan oleh Allah. Karena Allah yang bekerja di dalam kaum beriman itu. Selain itu, Kristus adalah perwujudan Allah Tritunggal. Jadi kita mengenal adanya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Allah Putra inilah Kristus. Dialah perwujudan. Seperti firman-Nya di dalam Kolose pasal 2 ayat 9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan keilahian. Jadi Allah yang menjadi manusia jasmani, tetapi di dalam jasmani ini berdiam seluruh kepenuhan keilahian. Tidak hanya sedikit, sebagian, tetapi seluruh. Kemudian di Yohanes 1 ayat 1 dan 14, Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia
dan tinggal di antara kita, penuh anugerah dan kebenaran. Jadi firman itu adalah Allah, kemudian firman itu telah menjadi manusia. Jadi menjadi manusia yaitu Yesus Kristus ini. Kemudian menjadi manusia ini tinggal di antara manusia, penuh anugerah dan kebenaran. Dia adalah Allah yang lengkap dan juga manusia yang sempurna. Jadi di dalam Kristus ini bukan separuh Allah, separuh manusia, tapi Allah yang lengkap. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Keilahiannya itu lengkap. Kemudian juga manusia yang sempurna, jadi seperti manusia-manusia yang lain. Bedanya cuman dia dilahirkan dari Roh Kudus, dikandung dari seorang perawan Maria, bukan karena perkawinan laki-laki perempuan. Dia manusia sempurna ya seperti kita, lapar, ya, haus, bisa bersedih, bisa bersukacita, bisa lelah, sama seperti kita manusia ini. Nah, dia lebih agung daripada seorang manusia yang baik. Lebih agung daripada manusia yang baik, daripada seorang yang besar, daripada seorang yang bermoral, daripada seorang yang suci. Karena apa? Karena dia adalah manusia Allah. Tentu lebih agung, tentu lebih bermoral, lebih suci, dan lebih besar. Kemudian bagaimana perjalanannya? Dia berinkarnasi menjadi manusia, kemudian menjalani kematian. Di Golgota dia mati untuk menggenapkan penebusan. Jadi memang dia harus mati, harus menjalani kematian itu demi penebusan dosa manusia. Kematiannya di dalam 3 status. Ingat, bukan hanya 1 atau bahkan tidak berstatus, tapi 3 status. Yang pertama, sebagai anak domba Allah. Jadi kematiannya itu statusnya domba Allah. Nah, di Yohanes 1 ayat 29, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia harus menjadi anak domba yang mati untuk menghapus dosa manusia. Kalau dia nggak mati, maka tidak bisa menghapus dosa manusia. Manusialah yang harus mati. Tapi ada anak domba Allah. Puji Tuhan, kita patut memuji Tuhan. Kemudian yang kedua, selain sebagai anak domba Allah, dia juga sebagai ular tembaga yang telah ditinggikan. Ini terjadi waktu zaman Musa. Dia mati sebagai ular tembaga untuk meremukkan si ular tua, yaitu iblis, dan membasmi racun ular di dalam manusia, sifat dosanya. Kita tidak hanya butuh anak domba Allah, kita juga butuh ular tembaga yang ditinggikan. Dengan ular tembaga yang ditinggikan, maka dia bisa meremukkan si ular tua, iblis itu. Dia bisa membasmi racun yang sudah terlanjur masuk, racun ular yang sudah terlanjur masuk ke dalam manusia itu. Di Yohanes pasal 3 ayat 14 dikatakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Status pertama, kedua, kemudian status kematian yang ketiga adalah sebagai sebutir biji gandum. Sebutir biji gandum, apa ini? Di ayat pas Yohanes pasal 12 ayat 24, biji gandum ya, jatuh ke tanah mati dan menghasilkan banyak buah. Jadi kalau satu biji ini tidak berbuah, tidak hidup berbuah, maka tidak akan bisa menghasilkan buah-buah yang lain. Dia mati untuk membebaskan hayat ilahi. Sebelum kematian, hayat ilahi itu masih ada di dalam dirinya sendiri, seorang diri, yaitu dalam Yesus Kristus, Allah yang
lengkap dan manusia yang sempurna. Tetapi setelah dia mati di kayu salib dan bangkit, itu akan membebaskan hayat ilahi. Sehingga setiap orang percaya itu mendapat benih-benih hayat ini, hayat ilahi ini. Yang saya ingat Rasul Paulus pernah mengatakan, hidupku bukan lagi aku, melainkan Kristus. Jadi Paulus hidup, tetapi ada benih Kristus, hayat ini. Jadi kematiannya membebaskan hayat. Saudara-saudari, para pemirsa, kita membutuhkan 3 status kematian Kristus demikian. Anak domba untuk menebus, kemudian ular tembaga yang ditinggikan untuk meremukkan si ular tua iblis dan membasmi racun di dalam kita, tetapi kita juga masih membutuhkan biji gandum yang jatuh ke tanah mati, kemudian hidup dan menghasilkan banyak butir gandum ini. Kita dihasilkan dari satu biji gandum yang mati, yang kemudian tumbuh. Kita membutuhkan 3 status ini. Nah, di 1 Korintus 15 ayat 45 dikatakan, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup atau jiwa yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan atau roh pemberi hidup, pemberi hayat ilahi. Di hadapan Allah hanya ada 2 jenis Adam ini. 2 jenis manusia Adam ini. Golongan Adam pertama adalah jiwanya yang hidup. Tapi golongan Adam yang kedua, yang terakhir, ialah memiliki hayat yang kekal. Roh pemberi hayat, atau bahasa Inggrisnya life giving spirit. Nah, kita membutuhkan kepercayaan kita adalah waktu kita percaya secara subjektif, kita menerima roh pemberi hayat ini. Sehingga orang percaya ya, itu tidak hanya keselamatannya tidak hanya nanti setelah meninggal, tetapi keselamatannya dimulai waktu dia percaya, waktu dilahirkan kembali, waktu ada hayat di dalam itu. Itu sudah ada satu jaminan di dalam itu. Jadi inilah yang saya saksikan. Kita patut berbangga, patut memuji Tuhan. Dari berbagai aspek keselamatan ini, ada 3 aspek kematian. Tuhan kita, Kristus kita, anak domba Allah yang menebus dosa, kemudian ular tembaga yang ditinggikan, ini soal mengalahkan iblis dan membersihkan racun iblis di dalam kita, dan soal satu biji gandum yang mati kemudian tumbuh menghasilkan, membebaskan hayatnya. Jadi ada hayat ilahi di dalam. Inilah yang membedakan dengan percayaan lain. Puji Tuhan, semoga kesaksian ini memberkati kita. Dan kita tidak usah kecil hati, kita memiliki Tuhan di dalam kita sebagai hayat kita. Dan hayat ini perlu bertumbuh dalam kehidupan iman kita. Amin.